Perang Telaga Darah terjadi pada zaman pemerintahan Segindo di Kerinci yang dipimpin oleh Segindo Segerinting yang terakhir di daerah Jerangkang Tinggi Kerinci. Perang Telaga Darah disebabkan oleh perebutan seorang putri yang berasal dari kerajaan Pagaruyung yang bernama Putih Serunduk Pinang Masa. Kisah ini berawal dari Putih Serunduk Pinang Masa datang ke daerah Jerangkang Tinggi Kerinci yang bertujuan meminta perlindungan kepada Segindo Segerinting. Terlihat suasana di kediaman Segindo Segerinting yang begitu damai dan tentram. Mereka dikejutkan oleh kedatangan tamu. Tabib Segindo, wahai keponakanku yang cantik ini, ucapkan salam pada Segindo. Tabib Segindo. Ya, Tabib, silakan masuk. Mari duduk di sini. Terima kasih Segindo. Ada apa gerangan saudara datang ke sini? Dan datang dari mana? Maaf Segindo, hamba telah mengganggu ketenangan Segindo. Hamba datang dari kerajaan Pagaruyung. Perkenalkan, Putih Serunduk Pinang Masa dari kerajaan kami. Hamba Segindo. Dan hamba paman Putih Serunduk Pinang Masa. Maaf Segindo, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Segindo, tapi malu mengutarakan Segindo. Tak usah sungkan, ceritakan saja. Mungkin saya bisa membantu. Begini Segindo, kerajaan kami di dalam masalah. Kerajaan kami hamba penghancuran Segindo. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Ya Segindo, maaf sebelumnya Segindo, hamba bertanya. Demi Bunda Segindo membantu kerajaan kami, hamba mohon Segindo, bersediakah Segindo membersihkan Putih Serunduk Pinang Masa. Hamba sangat berharap Segindo. Karena melihat putri yang cantik jelita yang masih belia, Segindo dengan senang hati menerima tawaran dari paman Putih. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Jika begitu, saya terima tawaran Tuan. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama Tuan. Maaf Segindo, jangan panggil hamba Tuan lagi. Panggil saja hamba paman saja Segindo. Baik, Paman. Hulu Balang datang menghampiri paman dan Putih untuk diantarkan ke tempat peristirahatan. Putih hanya tertunduk dan tersipu malu. Pertanda Putih juga setuju dipersunting oleh Segindo. Antarkan Paman dan Putih ke tempat peristirahatan. Saya ingin mereka baik. Siap, Segindo. Mari Putih, saya antarkan ke tempat peristirahatan. Terima kasih. Tak berselang lama, Segindo memanggil Hulu Balang agar menjemput istrinya Putih Ramaya untuk mengutarakan niat hatinya menikahi Putih Serunduk Pinang Masa. Hulu Balang! Hamba Segindo, panggil permaisuri Putih Ramaya dan bawa ke hadapanku. Baik, Segindo. Tak lama kemudian muncullah permaisuri Putih Ramaya. Tabib Segindo. Mendekatlah wahai istriku. Ada sesuatu hal yang akan aku sampaikan kepada Adinda. Sepertinya ada sesuatu yang serius Kakanda. Ceritakanlah. Begini Adinda, maafkan Kakanda karena telah lancar mengambil keputusan
kepadamu demi pengabdianku, dan jika itu baik menurut Kakanda, Dinda izinkan Kakanda menikahi Putih Serunduk Pinang Masa. Terima kasih Adinda. Engkau benar-benar berhati emas. Kanda bangga memilikimu Adinda. Permaisuri Putih Ramaya mengizinkan Segindo Segerinting suaminya menikahi Putih Serunduk Pinang Masa. Dan akhirnya pernikahan Segindo Segerinting dengan Putih Serunduk Pinang Masa dilangsungkan. Ada kejanggalan yang terjadi. Tiba-tiba Paman Putih Serunduk Pinang Masa meminta Segindo Segerinting menyembunyikan pernikahan tersebut. Guru Balang, panggil Paman dan Putih Serunduk Pinang Masa ke sini. Baik, Segindo. Adinda, Putih Ramaya, Kakanda akan segera melakukan pernikahan ini. Baiklah Kakanda, Adinda bersedia. Bagi Segindo. Silakan Paman, pernikahan akan segera kita lakukan. Maaf Segindo, sebelum pernikahan kita langsungkan, hamba mohon Segindo untuk menyembunyikan pernikahan. Memangnya ada apa Paman? Tidak ada apa-apa Segindo. Baiklah Paman, pernikahan segera kita lakukan. Putih Serunduk Pinang Masa, apakah engkau tidak merasa terpaksa? Tidak, Segindo. Justru hamba sangat berterima kasih. Segindo telah membantu kami. Sama-sama Putih. Baiklah, pernikahan segera kita langsungkan. Pernikahan telah dilangsungkan. Putih Serunduk Pinang Masa telah menjadi istri Segindo Segerinting. Dan Paman Putih menyembunyikan kebenaran bahwa Putih Serunduk Pinang Masa adalah tunangan dari Raja Palembang. Oleh sebab itu, Paman meminta Segindo menyembunyikan pernikahan tersebut. Beberapa bulan kemudian, setelah pernikahan Segindo Segerinting dengan Putih Serunduk Pinang Masa, mereka dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa dengan kehamilan sang putih. Terlihat suasana di kediaman Segindo yang begitu damai. Adinda, kenapa muka pucat sekali? Apakah kau sakit Adinda? Entahlah Kakanda, seluruh tubuh Adinda terasa lemah, belum terasa muat. Jangan-jangan Adinda hamil? Ya, Adinda pasti hamil. Semoga dia berbaik seorang putra. Semoga saja benar. Guru Balang, panggil permaisuri Putri Ramaya dan bawa ke hadapanku. Aku akan memberitahu kabar gembira ini. Baik, Segindo. Putih Ramayah datang, dan Putih Ramayah agak sedikit bingung melihat kegembiraan Segindo. Tapi Segindo, Ya, dudukkan sama kami di sini Adinda. Ada kabar baik yang ingin aku bicarakan. apakah gerangan Kakanda sepertinya Kakanda bahagia sekali? Ini Adinda, Putih Serunduk Pinang Masa ternyata hamil. Syukurlah Kakanda, semoga saja Tuhan memberi kita seorang putra. Ya, semoga saja. Wahai Adinda Putih Serunduk Pinang Masa, jagalah kehamilanmu baik-baik dan makanlah yang bergizi agar bayimu sehat. Tidak, Kalian berbincanglah di sini, karena kalian beristirahat sejenak. Suasana di istana tampak begitu bahagia atas kehamilan Putih Serunduk Pinang Masa. Waktu terus berlalu. Hari demi hari, kehamilan Putih mulai tampak. Putih Ramayah dan Putih Serunduk Pinang Masa selalu hidup dengan damai dan bahagia. Segindo, Segindo. Maaf Putri, gimana Segindo? Ada apa? sebentar prajurit, kita panggil Segindo segera. Guru Balang, panggil Segindo segera. Baik, Putri.
Hulu Balang memanggil Segindo. Segindo datang dengan sedikit bingung karena melihat wajah Hulu Balang yang cemas. Ya, ada pangeran prajurit. Begini Segindo, tadi kami mendapatkan kabar pasukan dari kerajaan Palembang menuju sini. Mereka ingin menyerang kita. Nah, ada apa Raja Palembang ingin menyerang kita? Kita tidak memiliki permasalahan dengan mereka. Mendengar kabar itu, Paman Putih Surenduk Nangmasa datang menjelaskan kepada Segindo. Maaf, beri-beri maaf. Semua ini saya yang salah. Hamba telah menyembunyikan sesuatu dari sini. Memangnya apa yang kau sembunyikan, Paman? Sekali lagi, maaf Segindo. Sebenarnya Putih Surenduk Nangmasa adalah tunangan dari Raja Palembang. Segindo segerinting kaget mendengarkan berita dari Paman Putih Serunduk Pinangmasa. Segindo agak sedikit emosi, namun karena Segindo seorang raja yang bijaksana dan baik hati, Segindo menerima apa yang sudah terjadi. Musuh tidak dicari, namun jika sudah di depan mata, pantang saya untuk lari. Prajurit, siapkan pasukan, akan kita hadang mereka sebelum mereka masuk ke sini. Baik, Segindo. Segindo segerinting berangkat bersama prajuritnya menuju tempat menanti kedatangan Raja Palembang dan pasukannya yang bertempat di hulu sungai Bukit Malgan. Segindo dan pasukannya pun tiba di tempat, dan tak beberapa lama kemudian muncullah Raja Palembang bersama pasukannya. Pertempuran pun terjadi. Segindo, rupanya kau sudah menunggu aku di sini. Bagus Segindo. Musuh tak boleh dicari, namun pantang saya lari jika sudah di depan mata. Sombong sekali kau Segindo. Rasakan ini. Prajurit, serang! Serang! Peperangan terjadi dengan sengit, pertumpahan darah pun terjadi. Pasukan Raja Palembang banyak yang gugur. Raja Palembang melihat pasukannya yang bersimbah darah. Akhirnya Raja Palembang mengibarkan bendera putih, pertanda mereka mengaku kalah dan mundur. Prajurit, hentikan peperangan ini. Mereka telah mundur. Hore! Hore! Hidup Segindo! Hidup Segindo! Pasukan Raja Palembang mundur dan akhirnya peperangan dimenangkan oleh Segindo Segerinting. Segindo pun pulang ke istana. Namun setibanya Segindo di istana dikagetkan oleh berita penculikan Putih Serunduk Pinangmasa. Kakanda, Putih Serunduk Pinangmasa diculik. Kurang ajar, ternyata mereka licik. Pasukan, ayo kita susul mereka. Hati-hati Kakanda, doa Adinda menyertaimu. Ya Adinda, jaga dirimu baik-baik. Kakanda akan segera kembali. Setibanya Segindo Segerinting di Bukit Sigunta-Gunta, terjadilah perang kedua antara Raja Palembang dengan Segindo Segerinting yang dinamakan Perang Muara Rupit. Ternyata berat juga kau Segindo. Ternyata kau licik. Dan telah menculik. Yang kau di jalan istriku. Ada yang tahu di antara kita. Prajurit, tunggu. Yang saja. Pertumpahan darah tak bisa dielak antara Segindo dengan Raja Palembang. Pertempuran berlangsung sengit. Tampak pasukan Raja Palembang berguguran dan bersimbah darah. Akhirnya peperangan dimenangkan lagi oleh Segindo Segerin. Kemudian setelah peperangan usai, Segindo segera mencari istrinya, Putih Serunduk Pinangmasa. Waktu terus berlalu. Hari demi hari, bulan demi bulan dilalui, bahkan tahun demi tahun. Usaha Segindo tak kunjung berhasil menemukan istrinya. Pada suatu ketika, akhirnya Segindo hanya menemukan pusara saja.
istrinya sudah meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang putra yang diberi nama Bujang Dagang Palembang. Dan akhirnya Segindo Segerinting mengambil keputusan tidak kembali ke Jeranggang Tinggi karena malu tidak membawa istrinya pulang, dan Segindo hanya mengirimkan baju kebesarannya. Dan kemudian Segindo membesarkan anaknya di Bukit Sigunta-Gunta dan membuat sebuah dusun yang diberi nama Dusun Segerintung.